Sniper TNI temukan jalan tikus KKB. Hanya sekali bidik, 8 pengacau tumbang di tikungan sungai. Melansir dari poskupang.com, nyali pasukan TNI Polri di Papua patut diacungi jempol. Seperti halnya KKB, prajurit TNI Polri pun tak kenal takut bila menghadapi maut. Seperti itulah eksistensi TNI Polri yang saat ini menjalankan tugas kenegaraan di ujung timur wilayah Nusantara. Mereka sama sekali tidak mengenal rasa takut, walaupun nyawa jadi taruhan. Mereka juga tak akan mundur bila sudah berada di medan laga. Ibarat kala senjata sudah dipanggul, pantang mundur walau sejengkal. Itulah komitmen yang terpatri dalam benak mereka. Mungkin karena itu, sehingga prajurit TNI dan Polri akan sangat bangga bila bertugas di daerah bergolak seperti Papua. Papua merupakan bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tapi daerah itu penuh dengan pergolakan. Pergolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata dengan tujuan tertentu. Bahkan demi tujuan itulah, kelompok kriminal bersenjata tersebut melancarkan berbagai aksi dengan mengabaikan aspek kemanusiaan. Lantaran tindakan KKB telah melampaui ambang batas toleransi, sehingga TNI Polri pun diterjunkan ke Papua. Seiring tugas utamanya menjaga kedaulatan negara, maka prajurit TNI Polri mengambil peran itu demi tegaknya wilayah NKRI. Atas dasar itulah, maka apapun upaya akan dilakukan aparat berseragam loreng demi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menerjunkan anggota ke tengah hutan belantara di Papua, sebagaimana video yang kini viral di media sosial. Pada video tersebut, tampak dari kejauhan sebuah helikopter terbang pada ketinggian di wilayah pegunungan. Tak disebutkan pada wilayah mana helikopter itu berada. Tak diketahui pula kapan momen itu terjadi di pegunungan Papua tersebut. Namun setelah menggapai target, dari helikopter itu terlihat beberapa personel berpakaian hijau terjun menggunakan tali. Tak lama berselang, helikopter pun berlalu tanpa ada insiden penembakan kelompok kriminal bersenjata di bumi Cendrawasih. Penerjunan aparat berseragam loreng pada titik tersebut ternyata bukan tanpa pertimbangan. Pasalnya, setelah berada di hutan belantara, mereka pun langsung menunaikan tugas. Lantaran tenggat waktu yang diberikan sangat mepet, para prajurit TNI pun bekerja dalam target yang tinggi. Di sela-sela kesibukan menyiapkan pos darurat, mereka pun mencoba memantau pergerakan KKB di tengah hutan. Tak dinyana, teropong yang digunakan itu menangkap aktivitas sekelompok orang di kejauhan sana. Kelompok tersebut ternyata bukan warga biasa, sebab mereka membawa senjata dengan pergerakan yang relatif cepat. Detik demi detik, keberadaan kelompok separatis itu terpantau jelas pada kamera pengintai milik TNI tersebut. Saking pekanya, teropong itu mampu menangkap jumlah anggota yang sedang bergerak di tengah hutan itu. Kelompok tersebut adalah KKB. Dengan 8 personel, mereka bergerak sambil bernyanyi, sebagaimana kebiasaan warga Papua pada umumnya. Saat itu anggota kelompok separatis tersebut sama sekali tak menyadari kalau gerak-geriknya telah tertangkap teropong TNI. Apalagi pengawasan tersebut bukan oleh anggota biasa, melainkan sniper andalan pasukan loreng kebanggaan Indonesia. Olehnya, mereka terus berjalan hingga akhirnya mendekati titik di mana aparat TNI telah siaga. Titik tersebut berada tak jauh dari tepi kali. Titik itu bukan di atas tanah melainkan di atas pohon. Lantaran posisinya tak terhalang oleh lebatnya pepohonan, sehingga sniper TNI pun leluasa menangkap gerak-gerik anggota KKB. Dan ketika kelompok separatis tersebut telah berada di tengah sungai, sniper TNI pun mulai unjuk kebolehan. Hanya dengan 2 butir amunisi yang diarahkan ke target, 2 anggota KKB jatuh tersungkur. Sementara 6 personel lainnya berhamburan ke dalam hutan. Lantaran kesulitan mencari arah datangnya suara tembakan, KKB pun membutuhkan waktu untuk senyap di balik lebatnya dedaunan. Namun ibarat untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang dialami kelompok separatis tersebut. Dengan siasat yang tak terduga dari personel TNI, kelompok itu pun dihabisi tanpa sisa. Dari video yang viral di media sosial, tak diperlihatkan kondisi terakhir kawanan pengacau keamanan tersebut. Tak diperlihatkan pula situasi terakhir di lokasi kejadian. Yang ada hanyalah situasi tentang beratnya medan di Papua
dan ditembusi TNI Polri siang pun malam. Heboh, jebak prajurit dengan satu surat damai. Komandan hingga 3 anggotanya tumbang termakan perangkapnya sendiri. KKB masih gencar melakukan aksinya. Tak cukup hanya melakukan penyerangan dengan senjata, tapi juga berupaya melakukan jebakan-jebakan yang intinya ingin membinasakan aparat TNI Polri. Siang itu usai bersih-bersih di area pos keamanan, saya bersama beberapa personel tengah menikmati kopi dan ubi rebus saat datang 2 orang warga yang sudah kami kenal menghampiri kami. Bergabung sambil menikmati ubi rebus, salah seorang warga, sebut saja Pak Wakir, sambil menyodorkan secari kertas, terlibat mengatakan bahwa baru saja didatangi 4 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Para anggota KKB tidak banyak bicara, hanya menitipkan sepucuk surat pada Pak Wakir untuk diserahkan kepada aparat TNI yang berada di pos keamanan. Setelah surat kami baca berulang, baru kami pahami inti surat dari komandan lapangan KKB ini. Sang komandan KKB ingin memberikan banyak info dan peta kekuatan KKB. Listrik Awan bukan nama sebenarnya, dan juga keinginan sang komandan dan anggotanya untuk menyerahkan diri dan keluar dari KKB. Tetapi dengan syarat memberikan bahan makanan dan sejumlah uang. Antara percaya dan tidak, waspada tetap harus dijaga. Setelah atur siasat, keesokan hari pukul 08.00 pagi, 4 orang rekan berkemas membawa bahan makanan dan menuju titik yang sudah ditentukan pihak KKB. Pinggiran hutan di Kampung Kayu bukan nama aslinya, yang berjarak kurang lebih 3 km dari pos. Tapi 3 jam sebelumnya, 8 personel prajurit handal sudah menyebar di sekitar titik. Sebut saja tim 8, 5 menit berikutnya, saya dan 4 rekan mengekor tim pembawa bahan makanan. Tim pembawa bahan makanan sampai lebih dulu di Kampung Kayu, di pinggir hutan. Tim tersebut berhenti dan meletakkan beberapa kantong bama di tempat yang lebih tinggi dan terbuka, serta menancapkan bendera merah putih. Berikutnya tim kami sedikit menjauh mencari tempat teraman. Tim kami juga sudah berada di posisi jarak tembak yang sangat pas. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit, keluar beberapa pria dari dalam hutan. Pria terdepan membawa bendera bintang kejora, yang saya perkirakan sebagai komandan lapangan KKB. Tanpa rasa ragu, beberapa pria tersebut mendekati kantong-kantong bama yang memang dengan sengaja diletakkan di tempat yang mudah terlihat. Seakan ingin memastikan itikat baik para anggota KKB ini, 2 rekan tim bama keluar dari persembunyian, tetap dalam kondisi waspada. Namun tiba-tiba saja beberapa anggota KKB tersebut langsung tiarap dan menghamburkan puluhan amunisi dari senjatanya. Para anggota KKB terus memberondongkan senjatanya ke arah timbang. Tim bama tak terlihat melakukan tembakan balasan. Merasa di atas angin, 4 anggota KKB tersebut berdiri dan terus menembakkan senjatanya. Namun hal yang tak mereka sangka-sangka, namun sudah kami duga, terdengar bunyi beberapa letupan senjata yang sudah kami hafal betul, ditembakkan dari para prajurit handal tim 8 mengarah pada 4 anggota KKB tersebut. Tak sempat menghindar, keempat pria KKB langsung ambruk ke tanah, tewas seketika tanpa sempat menikmati berkantong-kantong bahan makanan yang memang sengaja kami bawa untuk dibagikan ke warga Kampung Kayu. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.